Dalam kepercayaan primbon Jawa kuno, setiap manusia yang lahir ke dunia dipercaya tidak pernah benar-benar datang sendirian. Sejak detik pertama seseorang menghirup napas kehidupan, ada garis takdir yang telah diguratkan oleh alam semesta. Ada energi yang mengalir, ada perlindungan yang tak terlihat, dan ada pula kekuatan gaib yang kadang menyertai perjalanan hidup manusia tanpa ia sadari. Begitu pula dengan mereka yang lahir pada weton pahing. Bagi sebagian orang, weton pahing hanyalah bagian dari hitungan hari dalam kalender Jawa. Sebuah siklus yang berulang setiap 5 hari sekali. Namun bagi para leluhur Jawa yang memahami ilmu primbon, weton pahing bukanlah weton yang biasa. Weton ini dipercaya memiliki hubungan kuat dengan energi bumi dan dunia tak kasat mata. Konon menurut cerita para sesepuh zaman dahulu, orang yang lahir pada weton pahing sering membawa sesuatu yang istimewa sejak lahir. Sesuatu yang tidak selalu bisa dilihat oleh mata manusia biasa, namun keberadaannya bisa dirasakan melalui berbagai kejadian dalam hidup. Para leluhur menyebutnya sebagai pusaka gaib bawaan lahir. Pusaka gaib ini tidak selalu berbentuk benda seperti keris, tombak, atau batu bertuah sebagaimana yang sering kita dengar dalam kisah-kisah mistis Jawa. Justru dalam banyak kasus, pusaka ini hadir dalam bentuk yang jauh lebih halus. Ia bisa berupa energi pelindung, aura keberuntungan, bahkan penjaga gaib yang setia mengikuti pemiliknya sepanjang hidup. Itulah sebabnya, banyak orang yang lahir pada weton pahing sering mengalami kejadian-kejadian yang sulit dijelaskan oleh logika biasa. Ada yang sejak kecil sering selamat dari bahaya yang seharusnya bisa mencelakakan dirinya. Ada pula yang hidupnya penuh ujian dan kesulitan di masa muda, namun perlahan berubah menjadi sangat beruntung ketika usianya semakin matang. Seakan ada kekuatan tak terlihat yang perlahan membuka jalan bagi kehidupannya. Dalam kepercayaan primbon Jawa, perubahan nasib seperti ini bukanlah kebetulan semata. Para sesepuh percaya, hal itu terjadi karena pusaka gaib yang dibawa sejak lahir mulai bangkit dan menunjukkan pengaruhnya. Pusaka tersebut seperti penjaga yang selama ini hanya mengamati. Ia menunggu waktu yang tepat untuk membantu pemiliknya menemukan jalan menuju kehidupan yang lebih baik. Namun ada satu hal yang sering tidak diketahui oleh banyak orang. Tidak semua orang yang lahir pada weton pahing bisa merasakan kekuatan pusaka gaib tersebut. Karena menurut ajaran primbon, pusaka gaib memiliki sifat seperti makhluk hidup. Ia bisa merasakan sikap pemiliknya. Ia bisa mendekat, namun juga bisa menjauh. Jika seseorang hidup dengan hati yang buruk, penuh keserakahan, dan tidak menghargai nilai kehidupan, maka pusaka tersebut bisa menjadi diam. Bahkan bisa saja menjauh dan tidak lagi memberikan perlindungan. Sebaliknya, jika pemiliknya hidup dengan sikap rendah hati, menghormati orang tua, menjaga perilaku, dan tidak menyalahgunakan keberuntungan yang datang, maka pusaka gaib itu dipercaya akan semakin kuat. Dan ketika kekuatan itu mulai benar-benar bekerja, hidup seseorang bisa berubah secara perlahan. Pintu rezeki yang sebelumnya terasa tertutup bisa mulai terbuka. Kesempatan yang dulu terasa jauh bisa datang mendekat. Bahkan dalam banyak kisah orang tua zaman dahulu, ada orang-orang weton pahing yang awalnya hidup sangat sederhana, namun akhirnya menjadi orang terpandang dan berkecukupan. Semua itu dipercaya terjadi karena pusaka gaib yang mereka bawa sejak lahir akhirnya menemukan waktunya untuk bekerja. Namun tentu saja, semua ini hanyalah bagian dari kepercayaan dan warisan cerita leluhur Jawa yang telah turun-temurun diceritakan dari generasi ke generasi. Terlepas dari benar atau tidaknya, kisah tentang weton pahing dan pusaka gaibnya tetap menjadi salah satu misteri menarik dalam dunia primbon Jawa. Dan bisa jadi, tanpa disadari, di antara kita ada yang sebenarnya membawa pusaka tersebut sejak lahir. Dalam ajaran primbon Jawa yang diwariskan oleh para leluhur, dipercaya bahwa kehidupan manusia tidak pernah terlepas dari garis keturunan dan energi masa lalu. Setiap keluarga memiliki jejak spiritual yang terkadang terus mengalir dari generasi ke generasi. Jejak itu tidak selalu berupa benda peninggalan seperti rumah tua, tanah warisan, atau pusaka keluarga. Kadang yang diwariskan justru sesuatu yang jauh lebih halus dan tidak terlihat oleh mata manusia biasa.
Sesuatu itu adalah energi pusaka gaib. Para sesepuh Jawa kuno percaya bahwa dalam beberapa garis keturunan, terdapat leluhur yang pernah memiliki kekuatan spiritual tinggi. Mereka bisa saja seorang pertapa, seorang penjaga kerajaan, seorang pendekar, atau seseorang yang memiliki hubungan kuat dengan alam gaib. Ketika seseorang seperti itu hidup dengan laku spiritual yang kuat, maka energi batin yang ia miliki dipercaya tidak sepenuhnya hilang setelah ia meninggal dunia. Sebagian dari energi tersebut dapat tetap hidup dalam garis keturunannya. Dan menurut kepercayaan Primbon, salah satu weton yang paling sering menjadi tempat turunnya energi pusaka tersebut adalah weton Pahing. Itulah sebabnya banyak cerita dari masyarakat Jawa yang menyebutkan bahwa orang yang lahir pada weton Pahing sering memiliki aura yang berbeda dibandingkan orang lain. Mereka mungkin terlihat biasa saja di mata orang awam. Namun bagi orang yang peka secara batin, aura mereka terasa lebih kuat, lebih tajam, dan kadang terasa diselimuti oleh energi yang tidak biasa. Pusaka gaib yang menyertai kelahiran ini tidak selalu hadir dalam bentuk benda nyata. Bahkan dalam banyak kasus, pemiliknya tidak pernah menemukan benda pusaka apapun sepanjang hidupnya. Namun pengaruhnya tetap bisa dirasakan melalui berbagai peristiwa dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya saja, ada orang Pahing yang sering selamat dari kejadian berbahaya yang seharusnya bisa mencelakakan dirinya. Ada pula yang sering mendapatkan pertolongan di saat-saat genting, bahkan dari orang yang sebelumnya tidak dikenal. Kadang ada juga yang merasakan firasat yang sangat kuat. Mereka bisa merasakan sesuatu yang akan terjadi sebelum kejadian itu benar-benar datang. Perasaan mereka seperti dipandu oleh intuisi yang sangat tajam. Dalam pandangan Primbon Jawa, semua ini bukanlah kebetulan. Para leluhur percaya bahwa pusaka gaib yang menyertai kelahiran seseorang bisa bertindak sebagai penjaga sekaligus pembimbing jalan hidup. Ia tidak selalu bekerja secara langsung atau menunjukkan dirinya secara nyata. Namun ia seperti energi yang diam-diam mengarahkan langkah pemiliknya. Ada kalanya pusaka tersebut membantu membuka jalan rezeki, mempertemukan pemiliknya dengan orang-orang penting dalam hidupnya, atau bahkan melindunginya dari niat buruk orang lain. Namun ada satu hal yang perlu dipahami. Tidak semua pusaka gaib akan langsung aktif sejak seseorang masih muda. Dalam banyak kisah Primbon, kekuatan pusaka seringkali baru terasa ketika seseorang mulai memasuki usia matang. Biasanya setelah ia melewati berbagai ujian kehidupan yang membentuk karakter dan kedewasaannya. Hal ini dipercaya sebagai cara alam untuk menguji apakah seseorang benar-benar siap menerima kekuatan tersebut. Karena pusaka gaib bukanlah sekadar kekuatan untuk mencari kekayaan atau kekuasaan. Ia adalah amanah yang harus dijaga dengan sikap yang baik. Jika pemiliknya memiliki hati yang bersih, tidak serakah, dan tidak menggunakan keberuntungan untuk menyakiti orang lain, maka pusaka tersebut akan tetap setia mendampingi hidupnya. Namun jika pemiliknya berubah menjadi sombong, serakah, dan melupakan nilai kehidupan, maka pusaka itu dipercaya bisa melemah bahkan menjauh. Inilah sebabnya para orang tua zaman dahulu selalu mengingatkan anak-anak mereka tentang pentingnya menjaga sikap dan menghormati leluhur. Karena mereka percaya, dalam diri manusia bisa saja tersimpan warisan gaib yang sangat berharga. Warisan yang tidak terlihat, namun mampu mengubah jalan hidup seseorang. Dalam kepercayaan Primbon Jawa, pusaka gaib yang menyertai seseorang sejak lahir tidak selalu menunjukkan dirinya secara terang-terangan. Justru dalam banyak kasus, keberadaan pusaka tersebut hanya bisa dikenali melalui tanda-tanda halus yang muncul dalam perjalanan hidup pemiliknya. Tanda-tanda ini seringkali dianggap sebagai kebetulan oleh sebagian orang. Namun bagi para sesepuh yang memahami ilmu Primbon, tanda-tanda tersebut bisa menjadi petunjuk bahwa seseorang memang memiliki pusaka gaib yang setia mendampinginya. Salah satu tanda yang paling sering disebut dalam Primbon adalah seringnya seseorang mendapatkan pertolongan di saat hidupnya berada dalam kesulitan. Orang yang lahir pada weton Pahing terkadang mengalami masa hidup yang tidak mudah, terutama ketika masih muda. Mereka bisa menghadapi banyak ujian, mulai dari kesulitan ekonomi, kegagalan usaha, hingga masalah dalam hubungan dengan orang lain. Namun anehnya,
Ketika keadaan terasa benar-benar buntu, selalu saja muncul jalan keluar yang tidak pernah mereka duga sebelumnya. Kadang ada seseorang yang tiba-tiba datang membantu. Kadang muncul kesempatan kerja atau usaha yang sebelumnya tidak terpikirkan. Bahkan ada juga yang tiba-tiba bertemu dengan orang yang kelak menjadi kunci perubahan hidupnya. Dalam pandangan Primbon Jawa, kejadian seperti ini sering dianggap sebagai salah satu bentuk kerja dari pusaka gaib yang menjaga pemiliknya. Tanda kedua adalah aura kewibawaan yang kuat. Orang dengan weton pahing yang membawa pusaka gaib biasanya memiliki aura yang sulit dijelaskan. Mereka mungkin tidak selalu berbicara banyak, namun kehadirannya sering membuat orang lain merasa segan atau hormat secara alami. Bahkan ada orang yang baru pertama kali bertemu dengan mereka sudah merasakan perasaan tidak biasa, seperti merasa kagum, segan, atau merasa harus menjaga sikap ketika berada di dekatnya. Aura seperti ini dalam kepercayaan Jawa sering disebut sebagai aura wibawa alami yang muncul, karena adanya energi gaib yang melindungi seseorang. Tanda berikutnya adalah mimpi yang terasa sangat nyata. Banyak orang yang lahir pada weton pahing mengaku pernah mengalami mimpi yang aneh dan sulit dilupakan. Dalam mimpi tersebut, mereka kadang bertemu dengan sosok yang tidak dikenal, berada di tempat yang terasa sangat tua, atau bahkan bertemu dengan sosok leluhur yang memberikan pesan tertentu. Dalam pandangan Primbon Jawa, mimpi seperti ini sering dianggap sebagai bentuk komunikasi dari alam gaib. Kadang mimpi itu hanyalah sebuah peringatan. Kadang juga menjadi petunjuk bagi jalan hidup seseorang. Tanda lainnya adalah insting yang sangat tajam dalam mengambil keputusan. Beberapa orang pahing sering memiliki firasat yang kuat terhadap suatu hal. Mereka bisa merasakan apakah sebuah keputusan akan membawa keberuntungan atau justru masalah. Tidak jarang mereka memilih jalan yang berbeda dari orang kebanyakan, namun justru pilihan itulah yang akhirnya membawa keberhasilan dalam hidup mereka. Para sesepuh Jawa percaya bahwa firasat seperti ini muncul karena adanya energi penjaga yang membimbing langkah pemiliknya secara halus. Namun yang paling menarik adalah tanda yang sering muncul dalam hal rezeki. Banyak orang dengan weton pahing yang awalnya hidup sederhana bahkan penuh kesulitan. Namun seiring waktu berjalan, hidup mereka perlahan berubah. Kesempatan usaha mulai datang, pertemuan dengan orang-orang penting mulai terjadi, dan jalan rezeki yang dulu terasa sempit perlahan menjadi lebih luas. Dalam cerita masyarakat Jawa, perubahan seperti ini sering disebut sebagai saat ketika pusaka gaib mulai benar-benar bekerja. Namun para leluhur selalu mengingatkan bahwa tanda-tanda ini bukanlah sesuatu yang harus dibanggakan. Justru orang yang membawa pusaka gaib dianjurkan untuk tetap rendah hati dan menjaga sikap. Karena semakin seseorang mampu menjaga hatinya, semakin kuat pula energi baik yang akan menyertainya. Dan bagi mereka yang lahir pada weton pahing, tanda-tanda ini sering dianggap sebagai petunjuk bahwa dalam dirinya tersimpan sesuatu yang lebih besar dari yang terlihat. Dalam kepercayaan Primbon Jawa, pusaka gaib yang menyertai seseorang sejak lahir bukanlah sekadar kekuatan yang bisa digunakan begitu saja. Ia bukan benda mati yang hanya menunggu untuk dimanfaatkan. Para leluhur percaya bahwa pusaka gaib memiliki energi yang hidup. Ia bisa merasakan sikap pemiliknya, memahami niat di dalam hatinya, dan bahkan memilih apakah ia akan tetap setia mendampingi atau justru menjauh. Karena itulah, orang yang dipercaya membawa pusaka gaib dalam dirinya, terutama mereka yang lahir pada weton pahing, dianjurkan untuk memahami satu hal penting. Pusaka gaib harus dirawat dengan cara yang benar. Namun merawat pusaka gaib tidak selalu berarti melakukan ritual yang rumit atau mencari tempat-tempat keramat. Justru dalam banyak ajaran Jawa kuno, cara merawat pusaka gaib seringkali sangat sederhana, namun membutuhkan ketulusan hati. Cara pertama yang paling sering diajarkan oleh para sesepuh adalah menjaga sikap dan perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Orang yang memiliki pusaka gaib dipercaya tidak boleh hidup dengan kesombongan. Mereka tidak dianjurkan untuk memamerkan keberuntungan yang dimiliki atau merendahkan orang lain yang hidupnya sedang berada di bawah mereka. Karena dalam ajaran Primbon, kesombongan adalah salah satu sifat yang paling dibenci oleh energi gaib penjaga. Ketika seseorang mulai merasa dirinya lebih hebat dari orang lain,
maka pusaka yang mendampinginya bisa menjadi lemah atau bahkan menjauh. Pesan ini bukan sekadar nasihat biasa, melainkan pengingat agar seseorang tidak salah arah dalam menjalani hidupnya. Terutama bagi mereka yang lahir pada weton pahing. Karena dalam banyak kepercayaan masyarakat Jawa, weton pahing sering dianggap memiliki potensi besar dalam perjalanan hidupnya. Bukan hanya dalam hal kekuatan batin, tetapi juga dalam hal keberuntungan dan jalan rezeki yang bisa terbuka secara tidak terduga. Namun para sesepuh selalu mengingatkan satu hal penting. Kekuatan gaib bukanlah sesuatu yang harus dibanggakan. Ia bukan pula sesuatu yang boleh dijadikan alasan untuk merasa lebih tinggi dari orang lain. Sebaliknya, pusaka gaib justru dianggap sebagai titipan dari alam semesta yang harus dijaga dengan penuh kesadaran dan kerendahan hati. Dalam filosofi Jawa kuno, seseorang yang memiliki kekuatan besar justru harus memiliki sikap yang semakin lembut. Ia harus mampu menahan diri, tidak mudah terpancing emosi, dan selalu berpikir bijaksana sebelum mengambil keputusan. Karena semakin besar energi yang dimiliki seseorang, semakin besar pula tanggung jawab yang harus ia jaga. Bagi orang yang lahir pada weton pahing, perjalanan hidup seringkali tidak selalu berjalan mulus sejak awal. Banyak di antara mereka yang harus melewati berbagai ujian kehidupan terlebih dahulu. Ada yang mengalami kesulitan ekonomi. Ada yang harus bekerja keras sejak muda. Ada pula yang berkali-kali menghadapi kegagalan sebelum akhirnya menemukan jalan keberhasilan. Namun dalam pandangan primbon Jawa, semua ujian itu bukanlah kebetulan. Para leluhur percaya bahwa ujian tersebut adalah bagian dari proses pembentukan diri. Sebuah cara agar seseorang menjadi lebih kuat secara batin sebelum menerima keberuntungan yang lebih besar dalam hidupnya. Seperti besi yang harus ditempa dengan panas sebelum menjadi pedang yang kuat. Begitu pula manusia. Mereka harus melewati pengalaman hidup yang tidak mudah agar mampu memahami arti kesabaran, keikhlasan, dan kerja keras. Ketika seseorang mampu melewati semua ujian itu tanpa kehilangan kebaikan dalam hatinya, maka pada saat itulah jalan kehidupannya mulai berubah. Kesempatan baru datang. Rezeki yang dulu terasa jauh perlahan mulai mendekat. Orang-orang baik mulai hadir dalam hidupnya. Dalam kepercayaan primbon, momen seperti ini sering dianggap sebagai saat ketika pusaka gaib dalam diri seseorang benar-benar mulai bekerja. Namun para leluhur selalu menegaskan bahwa kekayaan dan keberuntungan bukanlah tujuan utama dari semua itu. Tujuan sebenarnya adalah agar manusia mampu hidup dengan lebih bijaksana, membantu sesama, serta menjaga keseimbangan antara kehidupan dunia dan nilai-nilai kebaikan. Karena pada akhirnya, harta dan kekayaan hanyalah titipan yang bisa datang dan pergi kapan saja. Yang benar-benar berharga adalah bagaimana seseorang menjalani hidupnya dengan hati yang bersih dan niat yang baik. Bagi orang yang lahir pada weton pahing, pesan ini sering dianggap sebagai pengingat agar mereka tidak melupakan asal-usulnya. Tetap rendah hati ketika keberuntungan datang. Tetap bersyukur ketika rezeki mengalir. Dan tetap menjaga sikap baik kepada sesama manusia. Karena ketika seseorang mampu menjaga semua itu, maka pusaka gaib yang menyertainya akan tetap setia mendampingi perjalanan hidupnya. Membuka jalan-jalan baru yang membawa ketenangan, keberkahan, dan kehidupan yang lebih baik. Dan mungkin saja, tanpa disadari, jalan menuju kekayaan yang selama ini terasa jauh perlahan akan terbuka dengan sendirinya. Jika Anda merasa kisah ini menarik dan mungkin ada benarnya dalam kehidupan di sekitar kita, jangan lupa dukung channel ini dengan menekan tombol like, membagikan video ini kepada teman atau keluarga Anda, dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya tentang primbon, weton, dan rahasia kehidupan yang jarang diketahui. Siapa tahu, dari cerita seperti ini, kita bisa menemukan makna dan pelajaran berharga untuk perjalanan hidup kita. Terima kasih sudah menonton sampai akhir.